Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Satu pengendara motor meninggal dunia usai tabrak pembatas jalan. Kecelakaan tunggal terjadi di flyover Jalan Sultan Agung, Kota Sepang, Bandar Lampung, tepatnya di dekat Mall Bumi Kedaton pada Senin 18 April 2022. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, kecelakaan maut tersebut terjadi sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, satu dari dua orang korban meninggal dunia. Ini lantaran sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BE2162ABI yang dikendarai korban menabrak pembatas jalan. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan melalui Kanit Gakum Ibtu Agus menjelaskan, kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Hendrianto berboncengan dengan Durakin melaju dari arah RSUD Abdul Muluk menuju Waihalim. Motor yang dikemudikan korban diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di jalur 2 Jalan Sultan Agung turunan flyover MBK, kendaraan oleng dan menabrak pembatas yang berada di sisi sebelah kanan. Akibatnya Hendrianto mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara rekannya mengalami luka cukup berat di sekujur tubuhnya. Agus menambahkan saat ini korban luka sudah ditangani oleh pihak medis. Sementara korban meninggal dunia sudah dikebumikan oleh pihak keluarga. Berita selanjutnya, 2.318 liter BBM ditimbun, Polres Pesawaran tetapkan 4 tersangka. Kepolisian Resort Pesawaran mengamankan sebanyak 4 orang tersangka atas penyalahgunaan niaga sebanyak 2.318 liter atau 2,3 ton bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah. Kepala Polres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo mengungkapkan, tersangka yang diamankan sebanyak 4 orang, masing-masing berinisial FD, PR, SP, dan YT. Keempat orang ini diamankan dalam 3 perkara penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Pesawaran. Diketahui dalam perkara itu Polres Pesawaran berhasil mengamankan sebanyak 2.318 liter atau 2,3 ton BBM dari para tersangka. Rinciannya Pertalit sebanyak 1.745 liter dan solar 573 liter. Kepala Polres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo menceritakan, dari ketiga kasus tersebut, 2 diantaranya berhasil diamankan TK 308 Satreskrim Polres Pesawaran dan 1 kasus diamankan unit Reskrim Polsek Kedondong Polres Pesawaran. Modus operandi para pelaku dengan memakai jerigen dan mobil minibus atau pick-up untuk mengangkut secara ilegal dan kemudian dijual kembali kepada masyarakat dengan harga di luar ketentuan. Ia menceritakan kasus pertama itu terjadi pada Senin 11 April 2022. Barang buktinya berupa 16 buah jerigen dengan kapasitas masing-masing kurang lebih 34 liter. Kemudian pada Selasa 12 April 2022 di Desa Kota Dalom Kecamatan Wailima telah terjadi tindak pidana melakukan penyalahgunaan niaga BBM jenis Pertalite bersubsidi yang berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Kedondong Polres Pesawaran. Kemudian tim Opsnal TK 308 dan unit 3 Tipidder mengamankan 2 pelaku berinisial PR dan SP pada Rabu 13 April 2022 di Jalan Raya Desa Bumi Agung, Kecamatan Teginaneng. Polres Pesawaran, barang bukti yang kita sita kurang lebih berjumlah 2.318 liter, terdiri dari solar 573 dan Pertalite 1.745. Untuk tersangka ada 4 orang, inisialnya FD, PR, SP, dan YT. 3 mobil ini kita tangkap di 3 TKP dengan modus mereka mengangkut BBM ilegal, dimasukkan ke dalam mobil pickup dan mobil minibus.
TKP pertama di Desa Bagelen, kemudian di Tegineneng, dan yang ketiga di Desa Kota Dalam. Berita selanjutnya, ditinggal untuk memfotokopi berkas motor karyawati di Bandar Lampung Raib. Ragilia Novantina berusia 24 tahun, seorang karyawati swasta di Bandar Lampung, menjadi korban pencurian sepeda motor. Hal itu dialami korban saat sedang memfotokopi berkas di Jalan Nusantara Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung. Kasus curanmor itu terjadi pada Senin 18 April 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Motor Honda Beat dengan nomor polisi BE2218AES warna hitam miliknya Raib di area parkiran tempat fotokopi. Warga Labuhan Ratu, Bandar Lampung ini baru mengetahui motornya hilang saat hendak pergi dari tempat tersebut. Ia terkejut begitu mengetahui motor miliknya hilang. Pelaku hanya meninggalkan helm korban. Beruntung aksi pencurian sepeda motor itu terekam oleh kamera pengawas alias CCTV. Dari rekaman CCTV, toko seberang lokasi menunjukkan pelaku diperkirakan berjumlah 4 orang. Mereka datang ke lokasi menggunakan 2 sepeda motor. Salah satu saksi ketika pelaku lainnya mengawasi lokasi sekitar. Atas kejadian tersebut, korban langsung membuat laporan ke Polresta Bandar Lampung. Korban mengaku telah melampirkan bukti berupa rekaman CCTV. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan belum memonitor laporan korban. Berita selanjutnya, tabrak truk yang terparkir, seorang sopir meninggal dunia. Truk Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi BE8124MV menabrak truk Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi BE9518YU yang sedang berhenti di Jalan Lintas Sumatera kilometer 20 hingga 21, Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Senin 18 April 2022 sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jonifer Yolandra membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi BE9518YU yang dikendarai Gopur Effendi, warga Waikanan, berjalan dari arah Bandar Jaya menuju Bandar Lampung. Kendaraan berjalan dengan kecepatan sedang. Setibanya di TKP, truk tersebut mengalami rusak dan berhenti atau parkir di jalur cepat. Sopir telah memasang segitiga pengaman dan rambu-rambu lalu lintas. Lalu dari arah Bandar Jaya datang kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi BE8124MV yang berjalan dengan kecepatan sedang. Dikarenakan jarak sudah dekat sehingga pengemudi tidak bisa menguasai kendaraannya dan menabrak bagian belakang dari kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi BE9518YU. Maka terjadilah laka lantas. Jonifer mengatakan akibat kejadian kecelakaan tersebut, pengemudi truk yang menabrak meninggal dunia. Kerugian material akibat laka lantas mencapai hingga 20 juta rupiah. Berita selanjutnya, 16 warga asal Lampung terdampar di Turki selama 5 bulan. Sebanyak 16 warga Lampung bersama puluhan warga dari berbagai daerah di Indonesia terdampar di negara Turki sejak November 2021 lalu. Mereka tertipu oleh agen penyalur tenaga kerja Indonesia yang menjanjikan bekerja di Polandia. Muhammad Ikhwanul Muslimun, seorang warga Lampung terdampar di Turki, mengaku sebelum keberangkatan telah menyetor puluhan juta rupiah. Disebutkannya ia berangkat menggunakan visa turis pada Desember tahun lalu, namun sampai saat ini malah terdampar di Turki. Adapun perusahaan yang memberangkatkan pihaknya melalui PT Dela Fadil Anugrah yang beralamatkan di Jalan Haji Gemin, Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi. Sedangkan sponsor yang memberangkatkan di Lampung bernama Tri Wahyuni, warga Taman Utara, Lampung Timur. Termasuk Bambang Rusli Utomo atau Bimo dan Nur Hayati adalah pihak agensi dari pusat yang menipu. Para pekerja ini menyetor uang kepada para pihak agensi mulai dari 33 juta rupiah hingga lebih dari 50 juta rupiah.
Mereka dijanjikan bakal memperoleh gaji mencapai 16 juta rupiah per bulannya di Polandia. Terkait kondisi ini, Kepala BP2MI Lampung Ahmad Salabi mengaku sudah berkoordinasi dengan para WNI tersebut. Ahmad menyarankan kepada WNI yang terlantar tersebut untuk segera menghubungi pihak Kedutaan Besar RI di Turki. Menurutnya hal tersebut merupakan langkah paling tepat mengingat keberadaan para WNI ini berada di negara luar. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Yang menangani Pak Eko, jadi terkait dengan ada info ya, berapa 11 calon pekerja yang rencana ditempatkan di luar negeri tersebut, itu sudah kita koordinasikan kepada BP2MI. Jadi data-data dari para pekerja migran itu sudah ada pada kami asalnya ya, dan ini juga kita terus berkoordinasi terkait dengan penelusuran juga perusahaan yang melakukan juga legalitas prosedur dalam perekrutan pekerja migran. Jadi bukan hanya perusahaannya, bisa saja perusahaannya legal, tapi pola rekrutmennya non prosedural. Nah, jadi kita sedang lihat kedua-duanya itu. Informasi sudah kita peroleh semua, ya Pak Eko ya. Sudah dapat semua. Perusahaan itu adalah perusahaan PT Della Fadil Anugrah. Ya, ini diduga perusahaan tersebut. Jadi lokasi yang di Lampung ini adalah hanya kantor cabang, ya, tapi kantor pusatnya kalau saya tidak salah berada di Bekasi. Nah, jadi penelusuran terhadap perusahaan tersebut nanti kita akan cek mereka melakukan rekrutmennya legal atau tidak. Nah, terkait dengan solusi apa yang kita lakukan, ya maka pertama kita menghimbau kepada para pekerja tersebut ya, karena kontak person yang bersangkutan juga sudah ada pada kami untuk segera melapor ke Kedutaan Besar setempat supaya mereka disiapkan tempat ya, penampungan sementara atau shelter di wilayah tersebut. Kemudian baru proses mereka untuk dikembalikan ke Indonesia dan untuk 11 orang tersebut untuk kembali ke. Berita selanjutnya, jembatan menuju pintu tol Menggala yang ambles akan diperbaiki. Jembatan penyeberangan yang membentang di atas jalan tol Trans Sumatera menuju pintu tol Menggala, kilometer 183-184 akhirnya segera diperbaiki. PT Waskita Karya selaku pengembang yang memperkerjakan proyek JTTS Terpeka mulai menurunkan sejumlah alat berat di lokasi jembatan yang nyaris ambrol. Pantauan Tribun Lampung pada Senin 18 April 2022 siang, terlihat alat berat siaga di dekat badan jembatan yang ambrol. Lokasi sekitar badan jembatan yang retak pun sudah dikelilingi seng penutup. Badan jembatan yang semula retak juga sudah mulai ditimbun menggunakan tanah. Eko Suyono, Project Manager PT Waskita Karya, yang ditemui Tribun Lampung ketika meninjau lokasi jembatan pada Senin siang menuturkan perbaikan jembatan yang ambrol mulai digarap. Ia mengatakan rencana perbaikan memang sudah direncanakan sebelum mencuatnya berita soal ambrolnya jembatan seperti yang dimuat Tribun Lampung. Akibat longsoran itu, Eko mengatakan membawa konstruksi badan jembatan turun. Kondisi ini membuat badan-badan retak dan terbelah. Setelah dilakukan peninjauan oleh PT Waskita dan tim ahli, diputuskan jika perbaikan jembatan itu akan dilakukan dengan dua cara. Pertama, perbaikan pada badan jembatan yang retak, dan kedua, perbaikan pada lereng tanah yang longsor. Sheet pile atau turap baja adalah suatu konstruksi yang digunakan untuk menahan tanah agar tidak longsor. Selain itu, sheet pile juga berfungsi untuk meninggikan lorong alam suatu tanah dan struktur konstruksi ini terbuat dari baja. Ia memastikan perbaikan jembatan dan longsoran tanah akan dilakukan secara full H+10 setelah Lebaran. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.